yang Maha Esa. Mohon izin untuk memimpin doa dengan syariat agama Islam bagi yang beragama lain agar dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikan taufik hidayah-Mu sehingga acara eksekutif briefing peran penting komunikasi kebijakan pemerintah berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, jadikanlah momentum kegiatan kami ini sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu dalam wujud bakti serta dedikasi kami bagi lembaga kami dan bagi negeri kami. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kekuatan pada kami sehingga kami mampu mengemban tugas, amanah serta tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Haqq, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami, menguasai, dan mengimplementasikan komunikasi kebijakan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan launching pelatihan komunikasi kebijakan pemerintah dan eksekutif briefing peran penting komunikasi kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Nezar Patria mengenai pentingnya komunikasi yang seksama, intensif dan akurat dalam seluruh tahapan kebijakan pemerintah, mulai dari inisiasi hingga pasca penetapan kebijakan. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama penjelasan LMS kebijakan pemerintah yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital. Kepada Bapak Nur Iza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semuanya. Mohon perkenan Bapak Wakil Menteri, Bapak Ibu Eselon 1, Ibu Bapak semuanya, para Eselon 2 dan juga rekan-rekan semua. Agar singkat kami mohon izin memaparkan hal-hal yang terkait dengan teknis dari pelatihan komunikasi
kebijakan pemerintah yang telah kami mounting atau kami upload ke dalam LMS Kementerian Komdigi, yaitu digitalen.komdigi.go.id sebagai berikut. Ini adalah pelatihan komunikasi kebijakan pemerintah dan Pak Wamen telah memiliki buku bersama Prof. Rian, komunikasi kebijakan. Slide berikutnya. Pelatihan ini terdiri dari 3 pelatihan utama. Yang pertama ada jenjang komunikasi kebijakan, yaitu kebijakan publik sebagai wujud komunikasi yang sambung dan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua adalah komunikasi kebijakan sebagai inti dari proses kebijakan publik, perumusan, implementasi, dan pengendalian. Yang ketiga adalah komunikasi kebijakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Mohon slide berikutnya. Dari 3 pelatihan ini telah kami mountingkan. Pelatihan pertama, kebijakan sebagai komunikasi, representasi dari pelatihan yang pertama tadi, jenjangnya. Kemudian pelatihan kedua, komunikasi sebagai kebijakan, ini untuk JPT Madya, JF Madya dan administrator. Kemudian pelatihan ketiga adalah komunikasi kebijakan sebagai instrumen. Sehingga mulai dari level paling atas JPT Madya dan Pratama sampai seluruh jajaran termounting pelatihan sesuai dengan jenjangnya seperti ini di dalam LMS kami Digitalen. Yang berikutnya, mohon izin Mas. Slide berikutnya, ini adalah merupakan ketika Ibu Bapak semua telah mendaftar kemudian mengikuti pelatihan secara self-based learning atau mandiri. Ini adalah yang kiri adalah modul-modul yang terdapat di dalam self-based learning, kebijakan sebagai komunikasi. Kemudian yang kolom tengah, ini self-based learning atau pelatihan mandiri, komunikasi sebagai kebijakan. Salah satunya di sana juga ada tes, kemudian ada video dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang sebelah kanan, ini self-based learning, komunikasi kebijakan sebagai instrumen kebijakan. Mohon slide berikutnya. Ini adalah video yang telah ada di sana. Ini sebagai case study, sebagai sesuatu yang nyata disampaikan oleh tim ahli dari UGM yang dikembangkan oleh Pospol UGM. Slide berikutnya. Sehingga bahan tayang ajar telah kami laksanakan semuanya. Makna dasar komunikasi kehubasan modul 1, ini adalah salah satu contoh modulnya. Demikian untuk LMS yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti pada saatnya Bapak Wamen akan melakukan launching dengan executive briefing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Digital. Kepada Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nesar Pratria, Bapak Sekjen yang kebetulan terima kasih walaupun waktunya kita bergeser, ini masih berkenan hadir, Bapak Ibu sekalian. Pak Inspektur, Bapak Arif Trihardianto, terima kasih kehadirannya, serta Bu Mira, Dirjen Teknologi Pemerintahan. Digital, sebenarnya digitalnya ketinggalan tadi. Dan juga tentu saja rekan-rekan kami, para staf ahli Kementerian Komdigi, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bapak Ibu yang berbahagia.
puji syukur kita bisa menyelenggarakan acara launching executive briefing pelatihan komunikasi dan kebijakan pemerintah. Tentu Bapak Ibu sekalian sangat menunggu, jadi nanti jangan lupa begitu selesai nanti mengambil buku yang akan di-launching oleh Bapak Wamen. Ini buku yang sangat penting, tapi jadi PR ya, harus dibaca, jangan disimpan di rak. Nah, ini penting. Jadi tolong dibaca dengan seksama. Nah, selain buku itu, kami juga tadi sudah disampaikan, dilengkapi dengan berbagai pelatihan yang nanti akan melengkapi dari buku tersebut. Tema-tema pelatihan tadi sudah disampaikan, ada yang terkait kebijakan sebagai komunikasi, pelatihan 1, kemudian komunikasi sebagai kebijakan untuk yang pelatihan kedua, serta komunikasi kebijakan sebagai instrumen kebijakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara launching dan juga eksekutif briefing hari ini tentunya titik awal dari bagaimana kita mengharapkan Bapak Ibu JPT Madya Pratama ikut terlibat dalam bagaimana proses pengambilan kebijakan secara baik. Dan tentunya sebenarnya ada course yang tadi harus diikuti, tidak hanya oleh Bapak Ibu sekalian, tapi juga oleh segenap staf di Satker-Satker Bapak Ibu sekalian, di unit kerja Eselon 1. Nah, kami sangat mengharapkan hal ini bisa memperkuat bagaimana proses kebijakan itu dibuat. Kita belajar, saat ini mungkin kita lebih banyak belajar otodidak, tapi dengan adanya ini kita diberikan framework, model, mekanisme yang baik dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan itu sendiri. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Komdiji, Pak Sekjen, Pak Irjen, Bu Mira, Bu Dirjen, dan para staf ahli dan juga para pejabat Eselon 2, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa memberi manfaat dan memberikan kontribusi bagi Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berkenan Bapak Boni untuk tetap berada di panggung. Dan hadirin yang kami hormati, saat lagi kita akan ikuti bersama prosesi launching pelatihan komunikasi kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk berkenan naik ke panggung kepada Bapak Nezar Patria. Dengan hormat kami persilakan. Dan tentunya kami turut mengundang Bapak Sekjen dan beserta tamu undangan untuk berkenan turut mendampingi prosesi launching pelatihan komunikasi kebijakan pemerintah siang hari ini. Mohon izin nantinya untuk prosesi launching akan ditandai dengan menekan tombol. Untuk itu kami persilahkan Bapak Wamen untuk menempatkan tangan tepat di tombol dan izin kami akan pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Boleh kita berikan tepuk tangan? Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan dan inilah pelatihan komunikasi kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital telah resmi diluncurkan. Berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih, berkenan Bapak Wamen untuk tetap berada di tempat dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk. Sekali lagi berkenan kepada Bapak Wamen untuk tetap berada di tempat. Dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan simak bersama
Executive Briefing, peran penting dan strategi komunikasi kebijakan pemerintah yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Nezar Patria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekjen Komdigi, Pak Ismail, Pak Kepala BPSDM, Pak Boni, Mbak Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, bukan analog, ya, Bu Mira, Pak Irjen, Pak Arief, para staf ahli menteri, ada Bu Moli, ada Bu Cahya, ada Pak Hadiana, dan para eselon 2 yang hadir di sini, Kepala Biro dan seterusnya. Terima kasih sekali. Yang pertama, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di acara eksekutif briefing ini soal komunikasi kebijakan. Saya kira ini tradisi yang bagus kalau bisa diteruskan, ya kalau bukan di level eselon 1, mungkin nanti juga bisa diteruskan di eselon 2 untuk ada semacam eksekutif briefing untuk isu-isu yang krusial. Nah, kenapa komunikasi kebijakan? Yang pertama, kementerian kita namanya Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi kita tahu ada beberapa isu-isu penting di mana kementerian ini harus merespon, tapi kelihatannya belum lagi optimal seperti yang diharapkan. Sehingga saya kira penting bagi kita semua untuk merefleksikan kerja-kerja komunikasi yang dilakukan oleh kementerian ini. Itu yang pertama secara internal. Lalu kalau kita tarik lebih luas, kita tahu bahwa kebijakan yang dihasilkan, polisi yang dibuat, butuh untuk dikomunikasikan. Dan seringkali polisi yang baik, kebijakan yang baik, tetapi menjadi buruk karena gagal dikomunikasikan. Nah, saya kira ini penting untuk kita refleksikan bersama berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Bapak Ibu sekalian, yang pertama soal komunikasi kebijakan ini mungkin ilmu yang baru juga karena belum pernah ada menurut saya sejauh pantauan saya ya. Ada satu mata kuliah komunikasi kebijakan ya. Kayaknya belum ada tentang komunikasi, tapi itu masuk dalam satu segmen dari pelajaran tentang public policy. Tetapi yang khusus berbicara tentang komunikasi kebijakan sepertinya jarang gitu. Sepertinya jarang. Termasuk waktu kami mengadakan satu workshop bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Komunikasi, dan juga Kebijakan Publik yang ada di UGM. Mereka juga mengatakan belum ada lagi satu formulasi tentang komunikasi kebijakan. Jadi kalau ada buku ini, buku komunikasi kebijakan ini sebetulnya usaha yang coba-coba, ya, coba-coba, dan ini hasil pergaulan bebas saya dengan Pak Rian, ya, Pak Rian, pergaulan bebas yang sehat, yang menghasilkan sejumlah catatan-catatan dari mungkin sekitar 1,5 tahun ketika kita brainstorming dalam rapat-rapat di tim Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal komunikasi kebijakan ini kritikal, signifikan, dan penting. Kita tahu komunikasi kebijakan atau kebijakan yang dibuat, persoalan yang pertama adalah bagaimana mengantarkannya untuk dipahami. Ini di level pertama bagaimana komunikasi dilakukan. Kalau kita lihat di korporasi misalnya, dalam setiap kali penyusunan rencana strategis, baru aja kita buat itu untuk Komdigi, dan baru diluncurkan Pak Sekjen kemarin
sebagai mastermind di balik Renstra Komdigi meluncurkan, dan kita punya slogan baru. Terhubung, tumbuh, dan terjaga. Terhubung, tumbuh, dan terjaga. Itu jadi satu tagline baru Pak ya, menggantikan Indonesia yang terkoneksi, makin digital, makin maju dulu ya. Sekarang kita masuk terhubung, tumbuh, dan terjaga. Itu sebabnya kenapa kita tadi begini ya logonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tadi bingung loh, ini apa maksudnya gitu ya. Ya ini maksudnya nanti detailnya tanya sama Pak Sekjen. Tapi ini menunjukkan ada 3 hal yang fundamental. Satu, terhubung, kita mengacu kepada konektivitas. Lalu tumbuh, itu ekosistem ya. Kemudian terjaga sebagai sebuah kementerian, kita menjaga lanskap digital ini dengan regulasi-regulasi, dengan peraturan-peraturan, dan juga dengan pengawasan yang dilakukan agar lanskap digital yang tumbuh ini benar-benar bisa memberikan apa yang kita sebut, dan ini Bu Dirjen Mira paling sering sebut sebagai meaningful connectivity. Ya, meaningful connectivity. Nah, jadi coba kita bayangkan kebijakan ini cuma ada di level pimpinan. Artinya yang tahu cuma Pak Sekjen aja. Pak Sekjen dan mungkin jajaran eselon 1. Bagaimana dengan seluruh warga Komdigi? Apakah memahami tentang yang namanya Renstra ini? Nah, di sini kebijakan sudah dibuat, bagaimana mengkomunikasikannya. Kegagalan banyak korporasi besar di dunia juga terjadi karena kegagalan para CEO-nya menyampaikan visi dan misi dari atas sampai ke bawah, tidak paham. Banyak pelajaran di manajemen, saya kira Bapak Ibu yang ambil kelas-kelas manajemen pasti pernah mendengar change management, manajemen perubahan. Dan manajemen perubahan itu selalu ya berhasil kalau dari tingkat atas sampai bawah memahami mau kemana korporasi itu menuju, apa yang sedang berubah, dan apa yang menjadi tujuan. Nah, banyak sekali kita gagal di dalam merumuskan itu. Setiap 5 tahun kita rumuskan Renstra, setiap 5 tahun kita punya strategic planning, dan dalam setiap kali monitoring dan evaluasi, saya kira mungkin hanya 30-40% yang match dengan perencanaan yang dibuat. Kebanyakan kegagalan itu atau mismatch itu terjadi karena ketidakpahaman, gitu. Sehingga tidak ada satu irama yang yang solid antara atasan sampai dengan para eksekutor yang di bawahnya. Nah, ini saya kira menjadi penting mengapa kita sama-sama coba merefleksikan apa itu komunikasi kebijakan. Setidaknya ada 3 level, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita sebut level teknis dengan perspektif yang terbatas gitu ya. Ini adalah bagaimana komunikasi hadir sebagai bagian kecil dari kebijakan publik. Dan biasanya setelah kebijakan selesai dibuat, kita coba sosialisasikan supaya dia bisa diterima, supaya dia bisa dipahami. Jadi mungkin sebatas sosialisasi seperti itu. Lalu di level kedua, level yang komprehensif, di mana komunikasi hadir di setiap tahap siklus kebijakan. Jadi kok dia tidak berhenti ya. Komunikasi itu terus dilakukan dan lalu dicek sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dipahami di setiap level, termasuk juga monitoringnya, termasuk juga pengelolaannya, sampai dengan evaluasi dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Level ketiga lebih filosofis sifatnya, ini level yang mungkin yang abstrak gitu ya.
di mana kita memandang kebijakan itu sebagai bentuk komunikasi antara leaders dengan dengan citizens, dengan warga, eksekutif dengan para employer kalau di korporasi, pemerintah dengan rakyat kalau di pemerintahan. Nah, ini level yang mungkin penting untuk direfleksikan. Bapak Ibu sekalian, komunikasi kebijakan di era sekarang ini banyak tantangannya. Saya berangkat dari satu profesi yang menggeluti soal komunikasi ini secara praktis. Saya menjadi wartawan kurang lebih dan berkecimpung di industri media kurang lebih seperempat abad, 25 tahun. Pada hari-hari ini saya harus belajar kembali tentang apa itu komunikasi. Karena apa? Karena disrupsi teknologi. Dulu kalau kita melakukan peliputan atau perencanaan peliputan, kita tahu di mana sumber-sumber informasi yang harus kita cari. Kalau sekarang, sumber informasi itu ada di mana-mana. Dan semua menjadi bahan. Dan semua orang, kalau dulu kan cuma media ya, media-media mainstream memproduksi informasi itu dan disebarkan. Dengan platform media sosial, semua orang adalah produser informasi sekaligus konsumennya. Nah, inilah yang membuat lanskap komunikasi kita itu begitu riuh, begitu luar biasa gitu. Dan kadang-kadang bisa memberikan distorsi-distorsi dari realitas yang sedang terjadi. Contohnya yang paling dekat soal bencana yang lagi terjadi di Sumatera. Kita tahu pemerintah melakukan banyak upaya. Luar biasa. Bapak Presiden 2 kali, dan mungkin hari ini akan ke Aceh juga, ke Sumut juga, ya, untuk in charge. 3 hari yang lalu berada di Banda Aceh memimpin rapat terbatas untuk mengendalikan, untuk memonitor, untuk memberikan arahan, rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Banda Aceh. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kebijakan untuk pergi ke Banda Aceh mengadakan rapat terbatas di sana. Itu bentuk komunikasi sebetulnya. Itu bentuk komunikasi. Gestur berada di Banda Aceh adalah bentuk komunikasi. Menunjukkan apa? Kita mendapatkan satu sinyal bahwa pemerintah hadir, negara hadir. Negara tidak membiarkan bencana itu terjadi. Dan korban-korban tidak tertangani dengan baik. Kedua, memberikan gestur bahwa pemerintah mendengar dari dekat, dari jarak yang sangat dekat. Itu bentuk komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dikira bahwa action kita itu lepas dari komunikasi. Itu bentuk komunikasi. Nah, sekarang kita ukur apakah dia berdampak atau tidak. Nah, dalam soal komunikasi kebijakan, tidak cukup hanya dengan membangun satu dramaturgi. Tidak hanya cukup membangun sebuah performance. Memang ada banyak teori ya. Ada satu teori, nggak usah disebut lah namanya, nanti kayak kuliah gitu ya. Tapi kurang lebih esensinya, public policy itu sifatnya performatif. Public policy itu adalah pertunjukan. Ya, kebijakan itu pertunjukan. Dan bagaimana kebijakan itu diputuskan adalah juga sebuah performance. Itu ya, ada satu teori mengatakan demikian. Dan kalau kita lihat, ya, kejelian untuk melihat bagaimana dia diputuskan dan kapan dia disosialisasikan, bagaimana dia bisa diterima, adalah satu kepiawaian dalam melakukan kebijakan komunikasi. Saya memberikan satu contoh tentang kebijakan COVID-19.
pada awal kejadian, saya kira semua kita masih ingat, ya, tahun 2019 menjelang tahun baru, tahun 2020, kita dikejutkan dengan virus ini. Tapi belum semua orang paham tentang bahaya COVID-19 ini. Sampai kemudian 6 bulan setelah kejadian itu, mulai masuk ke Indonesia dan begitu banyak orang sakit, mulai terjadi kegaduhan luar biasa. Informasi simpang siur. Dan banyak orang cari informasi sendiri. Hoax bermunculan, disinformasi bermunculan. Bagaimana menangkal COVID, cukup minum daun pepaya misalnya, gitu ya. Banyak sekali antara sains dengan mitos dengan segala macam bercampur aduk di dalam lanskap digital kita ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi lalu apa yang diambil tindakan oleh pemerintah? Ini pembelajaran yang bagus. Saya boleh katakan karena saya ikut terlibat di dalam apa yang digagas oleh pemerintah sebagai jejaring pentahelix, ya, di mana media, lalu ada pemerintah, ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk penanganan COVID pada waktu itu, membentuk satu jejaring kolaborasi yang waktu itu disebut oleh Pak Doni almarhum, ya, sebagai jejaring pentahelix, gitu. Dan itu sangat efektif dalam mensosialisasikan kebijakan. Kita semua ingat vaksinasi ditolak sedemikian rupa. Vaksin itu katanya dibuat di Cina, kalau kita divaksin tuh ada chips yang masuk, bisa dideteksi, segala macam. Semua orang, banyak yang menolak vaksin. Padahal itu kebijakan yang bagus. Secara saintifik, nggak ada jalan lain kecuali vaksin. Iya kan? Kita mau pakai minyak kelapa sama bawang digosok-gosok. Ya. Dulu ada di tahun 1913. Oh sorry, 1918. Spanish flu, ya, yang juga kita kena. Obat yang dibuat waktu itu adalah minyak kelapa plus bawang untuk mengobati dan menurunkan panas, menurunkan infeksi. Setelah diteliti memang ada efeknya karena ternyata bawang itu dia mengandung satu zat yang bisa menurunkan panas, sekaligus juga antiinflamasi. Tapi tentu tidak cukup untuk COVID-19, gitu, yang virusnya sudah bermutasi 1 abad dari 1918, gitu. Ya, sudah dahsyat sekali dan kita tahu tingkat kematiannya tinggi. Singkat cerita, pemerintah belajar dari tahap-tahap komunikasi itu, lalu berhasil merumuskan satu strategi di mana intinya adalah terus-menerus mengupdate informasi dan membangun trust kepada masyarakat. Memberikan informasi yang konsisten, itu penting sekali. Kalau ini juga pelajaran buat kita untuk menangani bencana di Aceh dan di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita mengatakan bahwa jaringan listrik akan hidup dalam waktu 1 minggu lagi. Dengan demikian telekomunikasi akan berjalan. Lalu ditanya wartawan, Pak, gimana jaringan telekomunikasi di Aceh? Oh, kita sudah bahas dan mudah-mudahan hari Jumat apa Sabtu kita bisa mencapai angka 70%. Celakanya yang ngomong itu saya. Dan saya mendapatkan informasi itu dari PLN. PLN mengatakan hari Jumat listrik akan hidup. Saya tanya dengan Balmon dan juga teman-teman yang bekerja di lapangan, oke, kalau hari Jumat hidup, hari Sabtu kita bisa on nggak? Bisa on, Pak. Berapa persen? 75%, Pak. Oh, oke. Saya sampaikan 75%. Hari Sabtu turun menjadi 52%. Tidak ada angka 75 itu, kenapa? Listriknya nggak hidup, nggak jalan, gitu. Lalu wartawan tanya dan dengan penuh kekesalan, gitu ya. Ya apa boleh buat? Saya harus minta maaf, mengatakan bahwa angka 75% yang dikatakan kemarin akan terjadi dengan satu syarat, kalau suplai listriknya dalam keadaan normal atau bisa dinormalisasi. Ya terima kasih, bisa buang badan sedikit
ke ke listrik. Tapi bayangkan kalau itu kebijakan dari kita sendiri, hancur kita, gitu. Nah, yang paling bahaya adalah kalau kita tidak memberikan informasi yang konsisten. Hari ini A, besok B, terus C, D. Orang bingung. Istilahnya apa bahasa Jawa? Pagi tempe, sore delay. Sore delay, sesok pizza. Bisa begitu. Jadi konsistensi penting. Konsistensi itu penting. Dan satu hal lagi yang penting dalam kebijakan, komunikasi kebijakan adalah transparansi. Ini sangat penting, saya kira. Dari pengalaman, ya, berangkat dari pengalaman, transparansi ini sangat penting. Jangan pernah bohong kepada publik, itu inti. Lebih baik menunda informasi daripada kita berbohong. Jangan pernah berbohong. Karena hubungan kita dengan publik itu, Bapak Ibu sekalian, kita di pemerintah ya, kita mendapat mandat untuk berada di sini ya, untuk melakukan tugas-tugas negara. Itu karena trust publik kepada kita. Trust publik kepada pemerintahan ini lewat pemilu kemarin. Iya kan? Lalu terbentuklah pemerintahan ini. Artinya kita bergerak lewat apa? Lewat trust. Rakyat trust sama pemerintah. Kalau ini bisa menjalankan program-program seperti yang sudah dikampanyekan, yang sudah dijanjikan. Kita juga berjanji kepada masyarakat bahwa transformasi digital akan berjalan A, B, C, D, E. Gitu. Nah, jadi apa yang kita planningkan itu kita lakukan. Kita lakukan dan kita pertanggungjawabkan. Transparansi, accountability, sama dimanapun. Dan trust pada hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, trust sangat penting. Trust is a new currency. Trust itu mata uang baru sekarang. Di tengah apa? Di tengah ketidakmenentuan, di tengah uncertainty dalam soal komunikasi kita belakangan ini. Jadi trust itu penting, jaga trust kepada publik, lakukan apa yang kita katakan itu, apa yang kita ucapkan kita lakukan. Gitu. Jangan cuma lip service. Jangan cuma kita ini janji tapi terus nggak bisa kita penuhi. Sekali kita dicap begitu, bahkan ada kebijakan yang bagus, sekalipun yang kita sampaikan ke publik nggak percaya. Setengah mati untuk mendapatkan kembali trust itu. Iya kan? Nah, jadi mulai dari yang kecil-kecil, Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai dari yang kecil-kecil trust itu dibangun. Trust itu nggak jatuh dari langit. Kita bangun pelan-pelan. Sama juga dengan integrity, dibangun pelan-pelan, gitu. Nggak jatuh dari langit, gitu loh. Melakukan hal yang besar, langsung dapat trust. Enggak, ada ujian-ujiannya. Setelah teruji orang baru lihat, oh, saya percaya dia. Karena ada sekian ujian yang didapatkan, dia menunjukkan integritasnya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita komunikasi. Tadi saya katakan, komunikasi itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, alatnya apa, siapa yang terima ya, tapi the whole of our activity is a communication. Adalah komunikasi. Gitu. Interaksi kita dengan orang lain adalah bagian dari komunikasi. Ucapan kita, komunikasi. Gestur kita, komunikasi. Keputusan politik kita, keputusan kebijakan kita adalah komunikasi. Jadi itu sangat penting untuk bagaimana kita memahami komunikasi, apalagi kita adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi walaupun sekarang saya tahu mungkin komunikasi sekitar 20% lah ya dari tupoksinya. Tupoksinya Komdigi sekarang ya. Kalau dulu kan Kementerian Penerangan mungkin 100% ya bidang komunikasi. Sekarang 20% di bawah Dirjen KPM, Komunikasi Publik dan Media. Tetapi bisa kita katakan komunikasi publik itu ada di superstruktur. Base structure-nya adalah digital yang kita bangun. Ya kan? Connectivity dan lain-lain, interaksi yang terjadi di konektivitas itu akan membangun satu meaning. Makanya saya setuju sekali tuh
kata-kata yang dirumuskan oleh Bu Mira itu. Meaningful connectivity. Ibu. Terima kasih Bu, ini luar biasa ini menemukan satu kata-kata yang ini. Meaningful connectivity, konektivitas yang bermakna. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita sebagai pemerintah bisa merumuskan satu strategi komunikasi kebijakan yang tepat, mudah-mudahan pemerintahan yang terpercaya itu menjadi apa yang dibilang oleh Joseph Nye. Tulisannya Joseph Nye ya. Joseph Nye. Wah, ini pakar hubungan internasional, geopolitik tahun 40-an, 50-an. Dia bilang trust itu bagian dari soft power. Integrity itu bagian dari soft power. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu menunjukkan hard power. Kalau Anda punya integritas, Anda dipercaya orang, itu udah jadi soft power. Gitu. Anda bisa mempengaruhi orang karena integritas yang Anda punya. Kita percaya dengan almarhum Pak Doni yang memimpin Satgas COVID pada waktu itu. Karena apa? Integrity yang dia miliki. Ya kan? Trust. Dan dibuktikan dengan kerja-kerjanya gitu. Hari-hari ini kita merindukan orang seperti Pak Doni, Pak Sutopo, ya, almarhum. Ya, itu orang-orang yang menurut saya menunjukkan bagaimana komunikasi itu adalah totalitas keseluruhan. Integrity ada di sana, accountability ada di sana, transparansi ada di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang untuk menghemat waktu. Ya, kita cuma sampai jam 2. Jam 2 lewat 1 menit kita semua diusir dari tempat ini. Jadi dengan demikian saya padaikan sampai di sini. Dan buku komunikasi kebijakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita luncurkan ya. Sekali lagi nih hasil pergaulan bebas yang sehat tadi dengan Pak Rian gitu untuk kemudian disistematisir jadi buku. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan memberikan sedikit sumbangan bagaimana kita bisa memperbaiki lanskap komunikasi kebijakan di Komdigi dan khususnya juga untuk pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih berkenan Bapak Wamen Komdigi untuk tetap berada di panggung. Dan saat lagi kita akan ikuti bersama launching buku komunikasi kebijakan pemerintah yang akan langsung dilaksanakan oleh Wakil Menteri Komdigi. Untuk itu kami turut mengundang untuk berkenan naik ke panggung Kepala BPSDM Komdigi Bapak Boni Fasius Wahyu Pujianto. Dan juga kami turut mengundang pejabat eselon 1 di lingkungan Komdigi untuk berkenan naik ke panggung. Dan sesaat lagi kita akan simboliskan secara bersama, nantinya akan disampaikan secara simbolis sebuah buku oleh Wakil Menteri Komdigi kepada Kepala BPSDM Komdigi. Sekali lagi kami mengundang untuk seluruh pejabat eselon 1 dari lingkungan Komdigi untuk berkenan naik ke panggung. Hadirin yang kami hormati, menandai launching buku komunikasi kebijakan pemerintah dalam hal ini menandai launching buku komunikasi kebijakan pemerintah dalam hal ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Wakil Menteri Komdigi kepada Kepala BPSDM Komdigi. Kita berikan tepuk tangan hadirin
Dan selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, berkenan Bapak Wamen untuk menempatkan diri di tengah. Mohon izin seluruhnya berkenan untuk mengarahkan pandangan ke depan dan berikan senyum terbaik. Baik, kami akan atur terlebih dahulu untuk posisi foto bersama. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk mengarahkan pandangan ke depan. Mohon izin Bapak Wamen untuk berkenan membawa bukunya juga, turut membawa. Dan juga kami turut mengundang Prof. Rian untuk berkenan naik ke panggung. Sekali lagi Prof. Rian kami persilahkan untuk dapat mendampingi sesi foto bersama. Dan tentunya berkenan untuk membawa buku komunikasi kebijakan yang telah kita ikuti launching bersama. Mohon izin seluruhnya kami hitung untuk foto bersama 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan selanjutnya kami mohonkan Bapak Ibu untuk berkenan berfoto dengan seluruh hadirin. Kami persilahkan untuk menuju ke area bawah dan berkenan untuk menghadap ke panggung. Seluruh hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri dan kami persilahkan untuk merapat ke tengah karena saat lagi kita akan agendakan sesi foto bersama mengakhiri seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Sekali lagi seluruhnya hadirin kami mohon untuk dapat berkenan berdiri dan merapat ke tengah. Persilakan Bapak Ibu yang berada di depan untuk maju ke depan agar semuanya dapat terlihat. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa buku, kami persilakan untuk dapat diperlihatkan buku yang baru saja kita launching. Sekali lagi masih kita tunggu Bapak Ibu, silakan untuk dapat merapat ke tengah dan berkenan untuk turut membawa buku yang baru saja kita launching bersama. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk sesi pertama kami akan hitung 1, 2, 3. Sekali lagi seluruhnya Bapak Ibu kami arahkan pandangan ke depan dan berkenan yang belakang untuk dapat memberikan simbol Komdigi. 1, 2, 3. Baik, sesi foto terakhir mohon izin Bapak Ibu kembali kami hitung 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih, kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk dan tentunya sesi foto bersama mengakhiri seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Wakil Menteri Komdigi atas kehadiran dan tentunya berkenan untuk melaunching pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin tamu undangan yang telah mengikuti rangkaian acara hingga akhir siang hari ini. Dan mewakili seluruh tim yang bertugas, kami mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Dan akhir kata saya Rizky Rahma pamit undur diri, berlayar kapal menuju pelabuhan, angin berhembus membawa berita. Acara ditutup dengan penuh harapan, semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.